maju ke depan, Bu. Sampai yang depan diisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, bersama MAB insya Allah semakin soleh solehah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita semua bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu pada hari ini, sehingga kita semua alhamdulillah diberkahi dengan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Saya akan menyampaikan susunan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tasmiyah atau tilawah, yang ketiga pengumuman, yang keempat tausiah, kelima tanya jawab, 6 doa, dan terakhir penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua tasmiyah dan tilawah telah kita laksanakan, Ibu-ibu. Selanjutnya adalah pengumuman yang akan disampaikan untuk Jumat pekan depan. Kita akan melaksanakan kajian yang akan diisi oleh Ustaz Wawan Hidayat. Diharapkan kehadirannya Ibu semua. Lalu qadarullah pada hari ini Ustaz Budiman berhalangan hadir sehingga digantikan oleh Ustaz Muslihuddin dengan tema menjaga dua maaf Ustaz, menjaga dua anugerah Allah. Aduh maaf ibu karena dadakan jadi saya juga lupa. Untuk mempersingkat waktu kita siapkan pikiran kita siapkan hati kita untuk menerima tausiah dari Ustaz Muslihuddin. Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat lahir dan batin insyaallah. Sehat ya Bu ya? Saya dadakan juga ya. Biasanya Bu Herong seperti itu. Tapi menuju pulang pas buka hati pun. Tapi itulah Allah berkehendaknya seperti itu. Kita arada syai'an ayyakun lahu kufuwan. Jadi ketika saya ditanya temanya, aduh naon riwayat. Tapi saya teringat Imam ngira-ngira saja mungkin selepas Idul Fitri baru sekali. Ya, sudah kedua kali. Bapak, alhamdulillah setelah kita bahkan hari ini kemacetannya luar biasa itu. Saya sampai muter ke ke Cisaranten
saking macetnya pagi ini. Gak tahu saya kesiangan atau orang lain juga kesiangan. Saya jadi teringat pesan tertinggi Allah. Tetapi sebetulnya itu anugerah termudah dari Allah. Ketika berbicara masalah apa sih anugerah terhebat? Apakah suami bagi para istri atau istri bagi para suami? Atau setelah jadi suami istri, anak-anak, atau kesuksesannya, atau kebaikan orang tua, atau kemuliaan hati para guru, atau kebaikan para teman, begitu. Ternyata anugerah tertinggi itu semuanya adalah iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kan sering deh kalau ceramah yang paling sering terucap, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Apakah benar itu nikmat tertinggi? Tentu bagi kita iya. Tetapi bagi orang belum tentu. Itulah letak iman menjadi nikmat tertinggi. Karena tidak semua orang dipilih Allah. Dan kalau ditanya apa sih fungsi iman gitu? Kalau definisi mau udah apa aja? Pasti. Fungsinya apa? Setelah ibu beriman, berkeyakinan gitu, apa sih sebenarnya manfaatnya gitu? Terus kalau tidak beriman, bagaimana? Toh di luar sana banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, hidupnya kelihatan makmur-makmur saja, kelihatan baik-baik saja. Apakah iman juga adalah pembeda atas perlakuan Allah? Atau iman itu lebih dari sisi apa sih dilihat lebihnya? Saya punya teman banyak pengusaha, ada cendekiawan di dalam, ya ada beberapa lah di luar negeri yang agamanya notabene boro-boro Islam, beragama pun tidak. Bahkan saya punya satu teman ateis, wah kayaknya kekayaannya saya nggak akan pernah bisa ngejar gitu. Kalau melihat posisi saya sekarang, boro-boroin sholat gitu ya, iman kepada Tuhan saja enggak, atau memegang satu agama enggak. Sehingga pada satu kesempatan saya jalan sama beliau, saya sholat gitu di rest area, dia mau ngopi aja ngerokok gitu. Begitu selesai sholat, saya balik menemui beliau. Ada satu pertanyaan yang aneh, padahal buat saya bukan aneh, hal biasa saja gitu ya. Ketika dia tanya, kenapa katanya keluarnya nggak bareng sementara masuknya bareng gitu. Saya bilang saya juga lahir sama situ nggak bareng. Nggak pernah dipertanyakan. Tetapi mendapat karunia-nya mah juga nggak bareng gitu ya. Dan itulah cara Allah nanti ke surga tuh seperti itu. Masuknya insya Allah bareng dengan kajerona duka komplek kemana gitu ya maksudnya. Ya, apakah yang elit gitu atau yang cluster gitu atau yang khusus gitu, kita nggak pernah paham. Yang penting mah sudah masuk di area kenikmatan, sudah perkaranya selesai. Kayak kita sekarang orang yang hidup di komplek mewah dengan kita yang kadang mungkin pinternya digang sama aja kalau sudah tidur mobil. Iya, beda nanti parkir mobil ya enggak dulu. Kalau orang yang digang nggak punya mobil nggak ada beban. Saya punya teman punya jet pribadi, repot hidupnya ibu, makanya nggak usah. Ya. Soalnya nggak bisa punya parkiran sendiri. Itu kalau pulang ke Indonesia dia 3 bulan sekali. Kenapa? Karena ngikutin jadwal parkir di Halim. Jadi kalau nggak jadwal parkir ke sini dia nggak pulang. Karena mungkin di bulan ini dia parkirnya di Singapura, nanti bulan depan di Filipina, bulan depannya belum tentu ke jadwal ke Indonesia. Mungkin di Australia atau di Amerika. Makanya saya lihat si ibunya agak sering merenung di tengah-tengah kekayaan. Uang belanjanya fantastis loh. Gak tahu kalau ibu ada nggak ya uangnya segitu. Ya, lumayan 350 sebulan. Sudah lama. Ya, saya juga heran ini orang makannya kayak gimana gitu. Sampai sempat satu kali saya diundang ke rumahnya, bukan hanya juga itu ibu ya, saya disuguhan itu setik daging bakar ya.
Kalau sate makan ditusuk, ini enggak, gitu aja sih bedanya steak sama sate kan itu bedanya. Ya kalau sate kan dipotong-potong kecil ditusuk, kalau steak nggak kebeleng gitu doang lah bedanya. Nggak tahu sengaja atau tidak, itu bilnya nempel di situ. Harganya 1.250.000. Saya bilang di WS 40.000 biasa aja mahal ya. Saya di hati menggelutu ibu cik atau namanya gitu ya. Ya buat kita makan satu kilo daging harga segitu kan kewahalan ibu. Ya buat dia murah aja karena belanjanya sebulan uang jajan bukan belanja. Belanja beda lagi. Jadi uang jajan dari suaminya tuh 350 miliar juta. Kaget kan? Rumahnya itu harganya 120. Iya, kalau di kita kan 120 miliar apa? Mau kali ya? Itu rumah itu. Tapi setelah Allah nggak kasih dia bisa jalan. Jadi kalau mau jalan tuh susah banget. Nah akhirnya saya berpikir, oh jalan itu ternyata lebih mahal dari 350 juta. Istri saya mah 3 juta lagi lembangannya pakai pin gitu ya, seserian nyeblak begitu bisa. Kelas kita kan di situ, ibu. Kita kan udah tahu ya. Sebelah lagi bukan sebelah dada, sebelah ceker. Boleh murid ibunya bikin sebelah dadanya gitu, pahanya gitu. Gimana? Paha sih tapi tulang lagi. Hasil piletnya dijual ke restoran, ibu nama kecelakaan tulang gitu. Ya. Makanya nanti kita akan lihat nih di mana sih letak hidup? Apakah imannya yang menyebabkan orang bahagia, atau hartanya, atau prestasi akademiknya? Saya punya profesor sekarang tuh lagi stroke. Itu ahli elektronik dari Perancis, gelar profesornya dari Perancis. Sekarang baru-baru ingat baut ibu, mengingat namanya aja susah. Kalau saya tanya nama bapak siapa, Kiwe gitu. Wah gagal nih profesor. Kecerdasan, kepintaran, akhirnya menyebut nama sendiri sampai lupa. Saya pernah ingatkan ke istrinya, ibu, si bapak ini tolong jangan terlalu capek mondar-mandir Bandung Jakarta nyopir sendiri, ngejar apa? Ada rezeki mau bagiin ke supir, dan itu resep aja sama si bapak. Saya melihat gejala-gejala untuk stroke sudah ada. Saya bilang nanti ibu kalau sudah seperti itu, bapak buru-buru ingat ilmunya. Mungkin Allah akan ambil ingatannya untuk sekedar mengingat namanya. Nyawe enak kecil kan prihatin ibu profesor stroke. Ada lagi satu teman saya, senior juga sih. Itu doktoralnya di Jepang. Saya udah ingatkan juga ke beliau, Pak, kalau mau doktoral mah bagus, mah enggak. Tapi saya titip kalau bisa ibunya dibawa, istrinya untuk saya. Kenapa bapak ini perutnya sakit banget nih? Sudah hampir gagal lambung, sudah hampir perforasi ususnya. Ustaz, apa di mana nyari tong itu? Ya, dilihat. Kenapa? Karena di Jepang tuh jam kerjanya melebihi tukang macul itu. Jadi kalau ibu mau wisata jangan ke Jepang, capek, serius. Karena di sana jarak 20 cm jalan kaki. Sementara ibu mah cardio kagak pakai motor. Iya, makanya kalau orang, saya suka senyum aja kalau orang wisata ke Jepang, wah selfie, ribu tau nggak? Ya, makanya kalau ibu mungkin ada yang pernah ibu ya, ribu di sana. Sendal kudu kandal ya pokoknya. Karena saya dulu menduga kalau di Jepang tuh serba bermobil, justru enggak. Saya ke Okinawa di pabrik Toyota itu, saya pikir namanya juga pabrik mobil ya, si ke pabrik kue, pasti banyak kue. Di pabrik mobil pasti Allah karenanya buset. Ini pabrik yang segitu kurang lebih 27 atau 30 hektar. Saya ketemu satu mobil di sudut belakang, namanya Terios, satu-satunya. Saya sampai jaring kepala, saya tanya teman saya, mobilnya kemana ini? Kan ini pabriknya. Ya mobil nama ada di Lumpur NT, di Bandung, di Jakarta gitu ya, di beberapa negara di bagian Eropa, bagian Asia. Kami mah ada jualan.
Justru kegebegan kalau mobil numpuk di pabrik meser ya. Si ibu bikin makanan ya di rumah numpuk enak tuh. Iya kan tuh paling enaknya lamun sehat gitu ya, yang ibu terima untungnya aja. Udah buat mereka mah naik mobil udah bukan gaya, beban tuh Pak Ibu mah. Kita mah ada meser itu, makanya mulia siapa nih yang bikin apa yang beli kan gitu. Nah saya bertafakur di situ. Ibu pernah ingat gak cerita Isra wal Mi'raj? Itu jarak Masjidil Haram, Masjidil Aqsa berapa kilo? Nanti Ibu kalau jalan-jalan umroh ya, yang tambah wisatanya ke coba GPS-nya di setel tuh. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa? Itu kurang lebih 1.500 km. Ya, dari jarak Bandung Gilimanuk ya sampai hampir Bali 2.500. Dekat ya? Dekat cuma lewat laut, lewat apa segala macam. Kalau GPS garis lurus 1.500 tuh. Nah terus ibu nanti kalau sampai di Masjidil Aqsa, coba ibu klik Sidratul Muntaha. Itu apa namanya? Jawabannya di situ Adnaun Road gitu. Tidak ketemu. Saya sampai berpikir, atau jangan-jangan Rasul dulu agak bohong ya. Masjidil Haram masih ketemu tuh kotanya, tapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha nggak ketemu. Wah ini mah butuh perjalanan ini. Nah saya sampai tanya salah satu guru besar ilmu astronomi di ITB, saya lagi iseng-iseng bersilaturahmi. Saya tanya, Prof, saya bilang kalau Sidratul Muntaha itu ada di gugusan planet sebelah mana nih? Antara apa itu namanya? Mars, Venus, Merkurius, Pluto, Bumi, Matahari. Nah, si Sidratul Muntahanya dari mana? Itu profesor gak ulang itu. Karena dia bilang saya sudah hampir 35 tahun ini ngajar, gak pernah ada yang nanya tuh mahasiswa saya. Ya saya kan bukan mahasiswa profesor bilang saya dari renungan aja, dari hari ke hari saya makin pengen tahu seperti apa gitu. Dia cuma satu jawabannya ada di Ustaz gitu. Aku maunya tuh ternyata saya cari-cari lagi. Di diri kita tuh kan ada dua hal. Ada akal, ada iman. Nah kalau akal ini kan dimensinya terukur. Saya nggak tahu rata-rata anak kita di sini IQ-nya berapa. Ya paling tinggi mungkin 150 lah ya. Itu pun mungkin hanya 1-2% dari total siswa yang ada. Iya, makanya 1-2% itu. Karena angka jenius saja kan kita paham ya di dunia hanya 1-3%. Makanya Prof Habibie sampai sekarang belum ada gantinya. Kebetulan anaknya cuma 2, laki lagi. Itu pun sudah asik di dunianya. Mungkin sudah lupa dengan keturunan dan mengembangkannya. Makanya dulu Nabi Ibrahim karena saking jeniusnya, Siti Sarah tuh merasa mubazir. Makanya dia dicariin perempuan yang bisa melahirkan kan. Makanya kalau ibu punya suami cerdas, suami jenius, kalau ibu nggak mampu melahirkan banyak, carikan saja tempat melahirkan yang baru gitu supaya berkah. Ya dan saya bunuh bodoh atau banting ibu gitu. Ya, tapi dah ingat jeniusitas kan genetikalnya dari istri. Tapi kalau budak bodoh atau nyarikan bapaknya, ya pasti introspeksi diri ya. Iya. Dilihat lagi rapot ibu dari SMP, SMA, ini baru ya sudah anak dongeng ulang lah. Tapi dari dulu Belanda ada hebatnya menyebutkan untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi. Mereka cuma takut kalau anak Indonesia itu pintar, karena mereka tahu genetikal kecerdasan itu adanya dari perempuan. Makanya saya banyak bapak-bapak yang mengeluhkan anaknya, saya bilang revisi aja ibunya. Ya, sudah ada di sekolahin lah maksudnya. Iya, tapi genetikal nggak usah khawatir. Genetikal itu hanya 30% aja. Selebihnya pola makan, selebihnya lingkungan. Iya dan ya makan gizi ya. Makanya mulai dibahas ya. Ibu ini kan kadang-kadang kita juga terhipnotis anak.
kita ini sekarang pola makannya tuh enak dan menarik, bukan sehat. Makanya saya sering sekali menemukan ibu di generasi sekarang. Dulu saya kalau ngobat, saya kalau ceramah pasti ke bawah ya, ngobatan namanya. Gak apa-apa, karena ini penting. Dulu saya di era 2015 ke sana, itu saya ngobatin orang diabetes tuh usia 40 ke atas. Sekarang ada loh usia 9 tahun, anak-anak. Dan saya tanya bapaknya, emang dikasih makan apa sih ini anak gitu? Rupanya GoFood. Makanan-makanan siap saji yang kita nggak pernah tahu formulanya kayak gimana. Ibu saya kasih tahu, mungkin ibu berasa bangga ya orang berselfie di tempat apa tuh makan yang mahal gitu, temannya ngecerek gitu. Dan ibu kalau melihat gitu santai aja. Boleh dia hebat, tapi belum tentu sehat tuh. Kita nggak pernah paham teori persingawaan. Ibu kemarin makan ya? Ada MSG, mecin lah ya. Ibu tadi tambahin dari masako. Ya. Ibu tambahin lagi mint dari bawang. Ibu tambahkan lagi aroma magnesium dari seledri dan bawang-bawangan seperti itu. Ibu pernah tanya nggak hasil persenyawaan kimianya jadi apa? Kan enggak ya? Atau ibu jajan bakso deh. Bakso itu bagus, dia protein. Tapi kalau sudah dicampur saus, sudah kurang asam dikasih cuka, kurang lada dikasih sambal, kurang berwarna ibu tambahin lagi. Itu kan yang enak. Yang enak itu saus liar itu, Bu. Saya sebutnya saus liar. Kenapa kalau ibu jalan-jalan ke satu kampung di Cibugel Garut sana, saya pernah jalan-jalan, ini kok sepanjang jalan di situ banyak sekali tuh jemuran parutan singkong. Sampai sur-surting gitu ya. Sampai sepanjang jalan sekecamatan itu saya temukan ibu-ibu, bapak-bapak kerjanya teh marowe tawe, campur ya. Onggok tahu onggok? Saya berhenti dan penasaran. Besok kepuan ibu cerita kemana? Apa kita di Kabandung kan cek? Terus itu kan bahan baku saus. Kayaknya aja saus teh hasilnya. Jadi rupanya hasilnya itu singkong buruk, ibu. Dulu saya menyangka bahwa bahan baku saus itu pepaya. Si goreng onggok sambal. Ya Allah, serius ibu? Serius. Makanya di kampung kita ini kerjaannya nanam singkong. Nantinya dijual ke Bandung. Jadi orang Bandung mah ruangan sampung buruk ya pokoknya. Astagfirullah, saya sampai rada merinding ke sininya. Kan itu ditincakannya. Ada kucing lewat. Ya sudah, kalau kucing kita mah rada akrab ya. Ini kalau gowok ibu, karena datang ke sininya sudah berkarung-karung. Maksud saya gini, bukan mematikan usaha mereka. Enggak. Pergunakan secara terbatas. Ya. Karena itu bisa berdampak terhadap kesehatan jangka panjang. Para perempuan tuh yang paling khawatir kan selfie. Ya. Nah, salah satu zat yang keluar dari situ namanya GMO. GMO itu apalah istilahnya, genetikal, M-nya apa lupa saya, O-nya organ. Itu akan memicu kanker, sel kanker. Kita punya semua potensi kanker. Tapi pemicunya lagi-lagi adalah salah makan. Iya. Saya dulu orang bertanya, kenapa orang Jepang, orang Belanda membuat satu propaganda pemikiran, ibu-ibu mah perempuan mah nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya. Toh setinggi apa dia sekolah, ujungnya kemana? Lah terus apa yang salah? Kalau ibu dokter nih, S3, ngepel, salah nggak? Beda pasti hasilnya pakai metode ya. Iya pakai metode ngepel. Beda aja lulusan SD asal nonggeng gitu. Kalau yang dokter pasti nggak perlu nonggeng tapi bersih kan gitu. Beda pemikirannya. Ngepelnya sih ngepel, tapi cara hasilnya bisa berbeda. Iya. Karena bisa berbagi rezeki nyuruh orang sih bisa aja.
ibu nyuci gitu ya. S3 dengan apa namanya yang tidak sekolah pasti berbeda caranya. Anu tes sekolah mau dibuat gitu. Ibu di kolongnya bersih kan gitu. Itu beda caranya. Sebelah ciptaan dokter dengan lulusan SD sama apa beda? Kemasannya pasti beda. Itu yang saya bilang tadi. Emang nggak boleh ya kalau sebelah dari daging yang sebenarnya? Lain enak sebelum pegawai. Untuk aja waktu bagi budak mulai. Iya, itu nggak apa-apa loh. Rasulullah itu lebih dari profesor, lebih dari dokter. Ketika kancing bajunya putus, itu ngejahit sendiri, tidak kemudian jatuh harga dirinya. Siti Khadijah itu bangsawan, kaya raya, pinter pula. Kemudian beliau mengelak keringat suaminya, mencucikan pakaiannya, memasak untuk Rasulullah. Nggak jatuh tuh ibaratnya. Kurang itu sekolah lagi gimana? Nu direktur suami dan lagi istri. Iya kan? Wah suaminya ngesak nama ibu mikiran satu perusahaan, satu departemen, istrinya di rumah masih lebih tahu. Ya nggak apa-apa sih, cuma amalnya jadi nggak sempurna gitu. Nah makanya ibu sekalian, terus emang nggak mulia gitu kalau seorang istri lari ke dapur ngurusi keluarganya. Itu bukan pekerjaan pembantu, itu pekerjaan orang cerdas bernama istri. Karena tadi genetikal itu, makanan itu berpengaruh terhadap IQ, maka istri yang pintar pasti akan menyajikan makanan disiplin, bukan mewah tapi sehat. Ibu kalau tinggal di DKI, saya sering dulu di DKI punya beberapa banyak pasien saya di situ. Itu rata-rata penyakitnya pengerasan usus. Kenapa? Karena mereka nggak pernah punya waktu untuk masak. Berangkat jam 5 subuh, pulang jam 9 malam. Mereka makan seketemunya, ada di warung-warung makanan yang mereka nggak pernah paham campuran bumbunya seperti apa. Makanya ibu kalau punya suami, selagi masih ibu bisa bekali dari rumah, bekali. Jangan dibiarkan dia makan sembarang tempat, nanti ibu yang repot waktu-waktu tertentu. Dan amalnya pasti ibu ingat. Ibu ada apa asal kilo balik antar gue di restoran mana si bapak mohon tapi kena. Dan ibu nggak dapat apa-apa. Sederhana banget. Dulu tuh zaman ibu kecil mungkin ya ada yang di kampung, ada yang di kota. Kalau di kampung, ibu kita dulu tuh makanannya nggak pernah mewah loh. Ibu saya betul. Tapi selalu disajikan hasil tangan keringatnya sendiri. Mungkin hanya ikan dibakar itu bukan karena pengen ikan bakar, minyak dengan gorengan. Jangan dulu gitu. Ikan segede gini, iya ibu, ikan segede gini aja dibakar dulu. Sampai kalau lama malikeun jadi tutung bisa gitu. Jadi arangnya udah karena saking kecilnya. Saya sampai protes ke emak saya, tuh digoreng lain tengahnya musuh. Iya, karena kalau berlebihan juga membakar karbon dioksida, karbon monoksida, nanti bisa meracuni darah juga. Jadi kalau makan sate cukup 2 minggu atau sebulan sekali lah. Itu loh sering. Karena di situ ada pembakaran lemak. Lemak dibakar itu akan melahirkan karbon monoksida. Itu pengasaman ke tubuhnya cepat. Makanya jangan heran kalau ibu naik kolesterolnya, tekanan darahnya gak tentu. Makanya daging itu dimasak jangan terlalu panas, tetapi lama supaya empuk. Gitu, teori. Ya, dan di usia-usia kayak gini mah gak usah terlalu hobi daging lah ya. Karena giginya udah pada permisi sebagian. Iya, di depannya mah bagus kan di dinas saya. Akhirnya ngunyahnya nggak sempurna. Nanti ketika ngunyahnya nggak sempurna, lambungnya yang capek. Ibu pasti ngalamin yang namanya sembelit. Kalau ibu sudah tidak BAB lancar setiap 24 jam sekali, siap-siap saja vertigo. Siap-siap saja sakit-sakit di sini nih, di punggung. Makanya kalau ibu sakit-sakit seperti itu jangan dicurigai kepalanya, pasti itu pencernaannya masalah. Sementara metode pengobatan kita sekarang perkeluhan, mau berapa banyak ibu makan obatnya. Ibu ngeluh ke dokter, punten ya, sakit kepala dok, di scan, 4 juta. Wis, ayo, saya baru beli scan. Saya banyak duit gitu.
ya. Besoknya lagi ibu enggak sebelah sini. Kenapa? Akhirnya di echo gitu ya, EKG. Waduh, ibu ritme jantung saya nggak benar, pemotoran wae kali gitu. Atau mobilan ternyata bukan itu. Terus apa lagi? Ini tuh ya kalau habis sholat kadang-kadang ini. Iya. Lalu dipotong di sini terlihat osteoporosis atau potensi pengapuran. Ibu lupa kalau kemarin sudah 3 hari tidak BAB. Iya. Itunya benerin. Kalau satu-satu ibu nanti duitnya berapa banyak kalau nggak punya BPJS. Terus BPJS nggak usah terlalu percaya deh. Ya. Ya serius, saya kasihan bener. Gak pernah ada yang sembuh benar setelahnya. Iya, karena memang di program seperti itu. Mereka juga cari untung. Ibu kalau ibu dirawat harus seminggu, bagaimana caranya 3 hari pulang, 4 harinya keuntungan mereka kan kayak gitu. Belum lagi nanti ibu dijajalin obat sebanyak-banyaknya kan gitu. Kita harus punya rumus sekarang bagaimana caranya makanan harus jadi obat. Tapi kan kalau usia sudah di 40 ke atas, itu rata-rata dibalik, obat jadi makanan. Coba mulai berpikirnya agak sehat begitu. Dulu kita kalau lapar makan jag-jag gitu ya. Kalau sekarang lapar makan kok jadi tunggu sih? Beda ya? Itu makanan kita sekarang udah mulai jadi penyakit, bukan jadi obat lagi. Nah ini ada persoalan. Makanya ibu jaga banget ini pencernaan. Karena sepanjang usus dari lambung besar, usus halus, usus besar sampai anus, itu tidak ada perangkat keras di situ. Semuanya pembuluh. Pembuluh halus disebutnya selaput lendir. Ibu kalau makanannya ngunyahnya tidak halus, nanti ususnya capek. Kalau makanannya tidak sehat, nanti terjadi pengerasan. Kalau misalnya nanti ada racunnya, terjadi pembengkakan. Disebut namanya itu hemoroid. Yang bayang teing dulu. Hemoroid mah ada elit saya. Ngambil teh aja. Kata nabi lu nulu bisa disma nonton bool itu. Tapi dah enak-enaknya gitu. Iya, makanya ibu jaga banget itu, sopani betul lambung kita karena itu sumber dari berbagai penyakit. Kita ini kalau sudah kena kolesterolnya yang dihajar tuh. Padahal kolesterol ini tingkat pengasaman tingkat tinggi itu diabetes namanya. Jadi kalau ibu kena diabetes tinggi, jangan diabetes yang diurus, pengasaman di lambungnya yang dibenerin. Sehingga kita ini nggak makan obat seumur hidup. Gini rumusnya, kalau penyakit ya itu makan obat sembuh. Ini dianggap penyakit tapi makan obat nggak sembuh. Apa sih namanya itu? Jadi kalau begitu ibu kan ada yang tekanan darah makan obatnya seumur hidup. Obat itu dimakan kalau? Nah ini kok makan obat seumur hidup? Berarti bukan apa? Bukan penyakit. Berarti diabetes sama tekanan darah itu bukan penyakit. Namanya kelainan. Penyembuhannya pola makan benar. Pola pikir lempengnya, imannya bagus, sembuh. Iya, ini mah aku obatnya dipercanten, akhirnya ginjalnya kena, diabetesnya nggak sembuh, cuci darah jadi. Ya, ini kurinso bisa itu mah, ya, udah deterjen kan nggak bisa ya, kudu mesin. Baik ibu, jadi saya cerita lagi tentang anugerah terbesar itu apa namanya? Jadi kalau misalnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu nggak bisa pakai logika, karena dimensi akal kita terbatas. Ibu ngawasin suami pakai logika nggak bisa. Pakai HP, emang ibu itu ngeprek HP 24 jam. Terus kalau suami kita di WA ditelepon terus menerus apa dia senang? Cik aku mah ya kerja digawe itu percaya. Emang kerjaan bapak teh ngajawaban WA mama wae gitu. Kan nggak begitu konsepnya. Lalu apa yang kita mau pakai? Itu disebut dengan iman. Maka iman itu mampu menjawab kebutuhan logika. Kalau ibu otaknya ya, kapasitas kita misalnya IQ-nya 110 lah ya. Jangan salah loh presiden kita. Gila kamu apa ya? Itu presiden kita tuh IQ-nya 112. Jadi kalau ada anak itu 115, elek tak kalau anak itu. Makanya gak bisa terlalu berharap. Serius, kenapa? Atau
112 dipaksakan kalah ngeheng. Iya, makanya kita dari dulu pengen punya mobil sendiri nggak jadi-jadi. Ya wajar, karena saya baru paham kenapa sih dari generasi Orde Baru ya sampai sekarang kita pengen punya otomotif karya anak bangsa sendiri, kok nggak jadi-jadi sih? Saya cari alasannya, ternyata memang satu alasan diantaranya adalah IQ bangsa kita memang di bawah rata-rata, standar banget. Ya 90, 100, 110, di situ kisarannya. Makanya kebanggaan kita tuh apa? Make. Iya, ibu beli mobil baru, selfie pasti. Padahal usaha itu karya siapa maksudnya? Karya orang. Yang diuntungkan siapa? Pemiliknya. Sehingga ibu makan di satu tempat, ibu selfie saya dipoto, cekrek, dihapuskan ke medsos, promosi gratis. Ibunya dengan ceria, aduh guys ini iya ini bakso beranak guys, murah loh harganya, kapan-kapan boleh dong datang ke sini seperti kita saya tadi itu seri bebas nol, tak itu syuting anak ibu itu promo gratis. Karena kita ini kadang-kadang lupa ya, bukan nggak boleh beramal ya, beramal sih Bu, tapi kita harus berpikir kenapa standar cita-cita kita nggak sampai. Karena tadi, jadi kalau misalnya Indonesia bisa bertahan hidup bukan karena kecerdasannya, saya yakin, karena alamnya terlalu baik dan imannya terlampau kuat, itu yang menyebabkan kita bertahan hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kita dapat melampaui logika yang kita punya. Ibu nyekolahin anak di sini, ya swasta mantap lah. Ya. Gaji suami sekian cicilan yang ya. Tapi kebayar ya? Kebayar ibu ya? Masuk akal nggak? Berarti masuk apa tuh? Masuk iman. Kalau sudah nggak masuk akal jangan dimasukin tong sampah, masukin iman. Karena hidup kita ini lebih ditolong karena iman kita. Percaya dan tolakul ilmu mafaridotun. Percaya dan nyari ilmu pasti nanti intan surullah ayat suku. Itu yang menyebabkan kita kuat. Kalau kita nolong agama Allah, cita-citanya kalahin anak untuk itu, biayanya nanti Allah yang kirim, bukan karena kita hebat. Nah sehingga iman ini berperan begitu rupa dalam kehidupan kita. Makanya ibu sekalian, Rasulullah mengatasi dunia segini luas itu karena imannya. Nabi Sulaiman mempertahankan kekayaannya itu bukan karena banyak karyawannya, enggak. Tahu karyawannya Nabi Sulaiman segimana? Padahal kekayaannya minal masyriq ila maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat dunia itu punyanya beliau. Bukan hanya punya, semuanya diserahkan. Sampai Rasulullah Sulaiman itu hiburannya itu kalau dia dengerin rapatnya semut gitu. Diberi kemampuan paham. Kan kita mah punya rumah 500 meter ke 500 meter, kita cuma paham tanahnya doang. Ada cacing semut di situ, kita gak ngerti ngomongin apa mereka. Ya, ada coa digubungan di rumah. Padahal cuma rumah hidup beberapa hari. Kecoa itu gak lama hidupnya Bu, biarin aja. Walaupun itu menampakkan kejorokan. Ya, itu menampakkan kejorokan aja sih sebenarnya. Makanya kasih tempat. Jangan ikutan sama ibu, kasih tempat di belakang biar dia hidup di situ tempat. Iya. Kasih makanan di belakang. Mereka masuk ruang ibu tuh kan cuma cari makan doang. Supaya semut nggak masuk di ruang makan ibu, bikin di belakang tuh. Sekedar ya khusus, sekedar ya sakit mata. Gula simpen di situ. Biarkan mereka makan asik berpestapora di situ. Muasayat sakilo sebulan. Dan itu kebayang nggak kalau ibu naruh satu toples kecil segini garam dimakan oleh jutaan semut terus ngadoain ke ibu. Gimana disemprot ke bayi aja. Kan itu yang terjadi. Saya punya teman loh, sukses hidupnya sampai sekarang. Dia sudah memimpin berapa puluh yayasan di Indonesia bukan Jawa Barat. Salah satu rahasianya dia bilang, saya mah waktunya padat kan, boro-boro nolongan orang satu-satu. Saya merhatiin kerjaan saya udah hampir habis waktu saya. Terus saya bilang, kapan kamu beramal? Saya diajak ke belakang rumahnya. Ini nih cara saya beramal. Ada kandang tikus gitu. Bukan kandang, tempat tikus main.
Dia siapin makanan-makanan sisa di situ, tahu besok udah bersih. Saatnya enak, berit. Dia siapin di situ gula, ada beberapa wadah kecil gitu, biar nanti semut di setiap titik makan. Itu cara saya beramal. Tuh lah cina pokoknya gitu, beda saya mampunya begitu. Yang bisa saya tinggalkan ketika saya bekerja dan beramal, ini caranya. Jadi saya mah tadi disemprot silakan kembali. Dan ternyata efektif dengan cara itu. Istri saya terima di imah gitu. Karena semutnya udah tahu tempat makannya di situ. Nah, kenapa dia masuk ke ruang makan kita? Karena haknya nggak pernah dikasih. Akhirnya nuku ibu tadi dituang, ya anjingnya ngiringan lah. Padahal nuku ibu kita dimakan, ngomong prosesasi lebih. Nah ini caranya. Makanya ketika otak mentok, nah ini profesor ahli astronomi kan mentok dia. Kalau logika kita nggak ketemu, bukan berarti tidak ada. Ibu gaib ya. Kita kan selama ini diajarin rukun iman tuh gaib kan? Masuk akal nggak semuanya? Nggak ada tuh yang masuk akal menurut saya ya. Karena akal saya terbatas. Iman kepada Allah. Masuk akal nggak? Kalau ke akal nggak masuk. Makanya orang-orang yang akalnya hidupnya menggunakan akal nggak mau beriman ke siapa? Ke Allah. Cerita gaib, ketemu belum tentu, katanya nanti, kan gitu. Kalau beramal soleh, batasan amal soleh segimana? Makanya nanti kita akan tahu. Kalau ibu hadir di majelis taklim kayak gini, sebenarnya layak gak sih menembus surga? Ini mah cuma ikhtiar. Dan ikhtiar kita mah maksimal, yang tidak maksimal kan hasilnya. Saya punya guru, itu bikin pesantren sampai 10 hektar, gitu. Dia nggak pernah kerja. Dia bilang saya tidak pernah kerja, tapi saya ikhtiar, saya usaha. Saya kan jadi mikir, nggak pernah kerja tapi usaha. Kan logika kita mah yang disebut usaha teh orang kerja. Ai pengangguran kerja nggak? Ngahulong gitu sopo poe. Kerja ya? Iya, kerjanya apa? Makanya ibu jangan nyebut suami ibu pengangguran. Bapak nama nganggur wae naon sapo poe dengan moe tonggol eta gawe. Iya, ngurus manuk apa enggak apa-apa, itu ikhtiarnya dia. Jangan pernah dikecilkan. Ternyata kiai ini usahanya beternak ikan. Saya tanya, saya lihat gitu balongnya. Dia lamun balong di si kiai ngabangun pondok pesantren gara-gara balong ini, saya yakin gak akan selesai. Sakumaha sih lauknya ada berapa puluh ton gitu. Kalau dia punya 10 ton dikali 30.000 aja, paling hanya selesai satu ruangan kelas gitu. Ini tiba-tiba 10 hektar pondok pesantren penuh berlantai 3 rata-rata, santrinya nyaman di situ. Dan tidak pernah memungut uang SPP untuk siswanya. Saya bilang dari mana? Ada mau hati ku akal. Dia bilang gitu. Lalu yang bisa mengerti siapa? Nu iman we cenah. Saya kan tegawe, cuma usaha doang. Kayak ibu kan kerja kan? Kikiruan kan dari. Gawe. Nah inilah gawenya gitu. Makanya ibu usaha enggak? Usaha. Ya pokoknya usaha kia gitu ya. Hasilnya uang bukan? Tapi makan. Makanya tugas kita bukan nyari rezeki. Kita mah ikhtiar. Apa yang mampu kita lakukan semasa umur itu ada lakukan. Dan saya mah disuruhnya ngaji, ya udah ngaji. Kerjaan saya ke pengajian. Kerjaan saya baca Quran, kerjaan saya berzikir, kerjaan saya sholat, kerjaan saya jemput anak, kerjaan saya nganter gitu. Wah itu loh kok bisa. Berita itu nggak gaji. Makanya saya orang-orang yang seperti ini saya selalu besarkan hatinya. Kenapa nggak ada daftar gaji? Siapa yang mau sanggup bayar? Kerjaan ibu tuh segitu banyak. Siapa yang sanggup bayar? Suami ibu aja nggak mampu, serius. Saya nih suami nggak mampu bayar keringat istri saya. Makanya rezeki itu dimudahkan Allah. Karena saking tidak terbayarnya keringat istri saya. Keringat ibu tuh gak akan ada yang mampu gaji. Siapa yang mau gaji? Makanya dah loloskan itu semua ke wilayah yang dimensinya tak terbatas. Namanya iman kepada Allah. Supaya hidupnya ringan.
ibunya PDW gitu. Kemana Bu? Jemput anak. Nih gue gawe. Ya emang kerjaan gue kayak gini. Dan gak usah merasa hina. Emang kerjaan saya begini gitu. Ibu mau kemana? Biasa nunggu bapaknya pulang. Itu betul gak nanti. Ya emang cuma itu kerjaan saya. Pagi nganter anak, jemput anak, nanti sore jelang maghrib saya nunggu suami. Itu kerjaan saya. Hina enggak. Dan orang lain mah belum tentu ada yang mau ngelakuin itu. Sok sampai ke ngantukin budak itu gojek. Dibayar tak gojek mah. Siapa yang mau nungguin suami ibu? Diamet tak ibu nungguin. Makanya itu kerjaan itu. Gak usah merasa hina, itu pekerjaan mulia. Makanya dulu Siti Khadijah, Aisyah itu gak pernah banyak bertingkah ketika beliau sudah jadi istri Rasulullah. Dia kerjaannya ngerawat Rasul, menunggu Rasulullah pulang, mendoakan. Dan itulah pekerjaan mulia seorang istri. Dan dengan cara itu kehormatan seorang perempuan lebih terjaga. Berkarir, oh karirnya Allah yang nilai. Emang ibu tadi seragamnya? Seragamnya daster berapa? Gitu istri kubur lupa gitu. Ya itu seragam kebesaran saya. Emang semua apa? Ibu boleh sekali-kali bikin status gitu, ini seragam kebesaran saya cekrek gitu. Aneh kan? Orang lain mah seragam tak ya pangkat di sini. Enggak, ibu mah yang gambar batiknya udah ada resutnya. Kebanggaan, seragam kebanggaan saya. Mudah-mudahan nanti jadi saksi di akhirat gitu. Iya. Karena begini, nanti kita akan ketemu dengan apa sih sebetulnya hidup ini bisa ringan. Apakah orang yang tinggi ilmunya? Banyak ibu, ahli manajemen bisnis tapi miskin. Saya punya guru besar tuh di salah satu universitas rada terkenal. Itu bukan tidak mau, dia bilang saya nggak mau. Bahkan kemarin ketemu saya, tiba-tiba naik mobil saya, bapaknya hayang sih pakai mobil kita. Terus atau kenapa nggak beli? Tidak gaji saya sebagai dosen boro-boro. Kurma timimi tidak angkat PNS sampai ke ayeuna can papanggih jeung SK. Ari gawe di kampus SK di bank. Kan saya bilang agak kurang paham saya dokter dia. Nah itulah Allah. Tiba-tiba ada orang biasa nggak sekolah acan gitu ya Bu. Hartanya kok banyak gitu, usahanya maju gitu. Banyak yang kalah sama profesor. Bahkan nggak tanggung-tanggung, istrinya pun 4 gitu. Saya sih nggak ngeliat 4-nya. Kok dipercaya Allah gitu ya? Saya mah hiji ribu. Iya, nggak S2 hiji itu. Ini di sekolah 4 gitu. Saya sampai nanya kenapa sih bisa 4? Nah, dan saya mah nggak bercita-cita 4 kok Allah ini kirim. Kok bisa dikirim? Ya kan istri kedua saya dicariin istri pertama saya. Terus yang ketiga saya dicariin istri kedua dan ke-1 saya. Istri keempat saya dicariin ke-1, kedua, ketiga. Jadi istri yang keempat ini makin mantap ini. Kenapa? Karena gabungan ide 3 istri saya yang soleh-soleh ini. Kan yang mahal apanya Bu? Yang hebat bukan 4-nya. Ketika yang 4 ini akur, itu yang gak mudah. Urang main sorangan pas ya mana? Ini 4 bagaimana? Saya bilang Pak Haji ini gimana sih? Bu, saya insya Allah nggak ngikutin yang ininya kalau kecuali ada nasib sih Bu. Ya kan kalau nggak dikehendaki Allah mana bisa ya kan? Kalau nggak dikehendaki Allah mana bisa? Dia apa dia bilang? Saya nggak pernah pesan Ustaz. Saya nggak pernah bercita-cita. Saya hanya ngikutin doanya Nabi Sulaiman. Tapi bukan berarti doa Nabi Sulaiman itu doanya bukan. Maksudnya begini, Nabi Sulaiman itu gak pernah minta hartanya dijagain Allah. Gak pernah minta kekayaannya dijagakan Allah. Juga gak pernah meminta kayak kita mah rada toplak atau meminta ke Allah marzukni rizqan katsiran halal. Ya Allah karuniakan kepada aku rezeki yang banyak, berkah dan halal. Kan kita mah doanya gitu. Nu kabayang duit tumpukan gitu. Makanya jangan-jangan selama ini kita ngedoanya ketumpukan duit. Nabi Sulaiman enggak doanya. Coba perhatikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ada minta duit enggak? Enggak. Duhai Allah,
Ma khalaqta, segala sesuatu yang kau ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Dan aku hambamu bernama Sulaiman berlindung kepada engkau dari siksa api neraka. Kenapa? Karena engkau maha suci. Ada minta rezekinya. Jadi kalau ibu pengen nih kesuksesan bapak di rumah suami bertahan dan dipertahankan Allah, doanya yang itu. Nanti gara-gara itulah Nabi Sulaiman sampai akhir hayatnya, jangan-jangan nih kita tinggal sekarang di kekayaan beliau. Cuma untungnya teh sertifikatan. Ya, tapi makanya terjadi sengketa dan dia mah gak ada urusan sama sertifikat. Makanya insya Allah ibu gak akan digugat keluarga Nabi Sulaiman kecuali Sulaiman yang kesini. Ya. Itu apa isi doa beliau? Rendah hati, tawadhu. Ya Allah, terima kasih sudah mengaruniakan keluarga. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ujian berkeluarga. Sudah segitu aja. Jangan, ya Allah, jadikan suami saya yang setia ya kepada saya. Itu malah baik namanya. Ya Allah, jangan sampai suami saya berpaling kepada orang lain. Geras beheungna ibu. Datang ke imah teh kieu, bapak kunaon geras beheung? Duka. Padahal ke ibu didoakan. Dan jangan berpaling, itu kan bisa ngelihat. Makanya minta saja sama Allah, ya Allah solehkan. Ya, aku berlindung dari fitnah, jagakan suami saya dari maksiat. Cukupkan saya sebagai pelampiasan kehalalannya. Selesai. Ibu mau doa ke kerjaan. Iya, tapi kerja keras dulu. Ibu pakai iman aja. Coba lihat Korun. Kenapa ditenggelamkan sama Allah? Kekayaannya banyakan Korun apa banyakan Sulaiman? Banyakan Nabi Sulaiman. Gak ada tuh sertifikat Korun di Cijati nanti. Iya, di Mimpan nggak ada, di Sukamiskin nggak ada, malah tak bertuan sebagian di Sukamiskin mah tanahnya juga. Jangan-jangan itu Nabi Sulaiman punya atau Korun punya? Iya, ya aku kabeh dina teh kesaha. Kenapa Korun ditenggelamkan Allah? Ketika dia ditanya, dari mana hartamu kau dapat? Dia jawab, itu min indi, itu hasil kerja kerasku, itu hasil kecerdasan kepintaranku, gue gitu loh. Sombong. Allah kesel tuh ngeliat yang gitu, malah jadi jangan-jangan ibu yang menyebabkan bertahannya kita di kedikjayaan, di kemakmuran, di keberkahan itu jangan-jangan bukan karena yang lain. Sebetulnya kata kuncinya di kesederhanaan, di kerendahan, di ketahuan. Ibu sukses boleh, harus bahkan, tapi ingat tanpa Allah. Tapi nggak usah diomong-omong ke orang. Ini saya ada sama Allah kita ketemu. Ini kalau nggak sama Allah, ada saya mati tahajud tiap malam ya. Duha. Makanya hidup saya seperti ini. Ibu tuh kalau mau maju deketin Allah kayak saya kira coba. Pokoknya soalnya habis muda. Ya gak gitu juga kali ceritanya. Itu mah tawadu di atas kesombongan serius. Makanya sekalian, ini kalau kecerdasan kita agak mentok-mentok, gunakan iman. Dan udah pastilah otak mah dimensinya terukur. Yang tidak terukur itu apa? Ketika Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu lari ke sebuah dimensi yang tanpa batas. Dan Sidratul Muntaha hanya akan bisa ditemukan oleh iman. Sehingga tahapan langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-7 lewat payakun kurang dari 1 malam sampai balik lagi. Nih ibu sekarang ngadepin urusan kita anak yang mau naik, yang mau pindah. Aduh, kemarin COVID, gak usah urusan ini. Kenal aja mbak. Iya kan? Iya, yang untung siapa kemarin? Mereka. Kita mah kebagian nyungsep. Sampai sekarang gak pulih-pulih. Tahu nggak ibu sekarang masalah bangsa kita di keagamaan kita cuma nggak diumumin di media aja. Calon jemaah haji kita itu hampir kemarin pertanggal 14 itu ada 55.300-an tidak mampu melunasi. Kota Bandung hampir 1,5 km.
Kebayang nggak? Pernah nggak terjadi dulu seperti ini? Dulu orang nunggu, nggak dilarang berangkat pun minta. Sekarang saya datangin ke rumahnya, aduh Ustaz kuat, aduh bunga-bungaan duit, ya sudah. Kan kalau dulu ongkos haji flat ya. Zaman saya tuh 35 juta waktu itu flat se-Indonesia di sudut manapun tinggal ya segitu. Sekarang nggak bro, per embarkasi. Iya, embarkasi Bekasi sama Kertajati aja berbeda. Kalau nggak salah nih, Bekasi itu 52,4, Kertajati 53,6. Pokoknya segitu lah bro. Jadi 49 yang diumumin di TV itu mah embarkasi Jakarta. Yang di Papua mah kagak ngerti saya, jangan-jangan 60 juta tuh. Makanya sekarang rada ripuh gitu. Ya kita doakan lah saudara-saudara kita yang masih ada waktu nih, beberapa hari lagi tanggal 23 kan mulai terbang nih kloter pertama. Kurang darumakeun da Allah makun payakun teh nya siga perjalanan Isra wal Mi'raj seperti itu. Kasihan ibu udah pada sepuh, dulu daftarnya jual mobil, sekarang mau ngelunasin jual apa? Anaknya belum sukses, ditunggu-tunggu, umurnya makin tua, cuma air mata ini. Nah, makanya saya bilang disitulah iman berfungsi. Karena untungnya tidak ada syarat masuk surga kudu haji dulu. Ada syarat masuk surga harus haji dulu, kecuali yang mampu ya. Untungnya itu diberlakukan hanya bagi yang ketika yang disebut mampu itu ketika ibu mau berangkat duitnya nggak ada, yang nggak istitoah, nggak dosa, nggak berangkat. Gitu. Kalau saatnya berangkat harus melunasi uang ada, tapi ibunya malas, di situ dosanya. Tapi ini malah dipaksa-paksa, aset dijual-jualin juga nggak cukup. Kalaupun dijual nanti pulang haji jadi gelandangan, ya nggak usah repot-repot, nggak enak-enak banget juga lah dapat gelar haji gitu. Bapak minta sumbangan saya. Apa haji teh tuh? Ya anggap nanti sini balik di Mekah teh langsung ngulang gitu. Iya. Dan orang yang berangkat dari haji itu bukan orang yang bebas hambatan, cuma dipermudah kalau ada urusan gitu aja sih sebenarnya. Hambatan mah banyak, atau kalau orang yang berhaji tidak ada hambatan, mah Rasulullah seumur-umur hidup di Mekah ya. Mau dapat masalahnya lebih gede. Makanya jangan heran, cuma orang kalau sudah uji ke iman, ujinya apa? Imannya teruji, mau segede apapun soal, dia tersenyum aja. Kenapa? Seberat-berat ujian bagi orang yang beriman, ada harapan gede. Wala tayazu mir rauhillah. Hadepin aja. Gak usah khawatir dari rahmat Allah. Digaransi kok bagi orang-orang yang beriman mah, mau ngadepin masalah kayak gimana juga pasti selesai, cepat atau lambat. Makanya kalau ada masalah senyumin we gitu. Karena pasti ada jalan keluarnya. Hari ini kan ada besok. Sebelum besok kan ada nanti. Nanti kan ada sore. Sore kan ada malam. Perubahan itu di 24 jam kita nggak pernah paham. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj itu kurang dari 12 jam semalam nyampe. Ya jangan pakai logika, pakainya iman. Iman prosesnya idza arada syai'an ayyakula lahu. Udah mempayakun aja iman mah, tahapan proses mah dilewat. Kan menurut logika mah punya duit kudu usaha, kudu kerja. Makanya nanti ibu punya rumus, nggak apa-apa nggak usaha kerja, yang penting punya rezeki, selesai urusan. Nanti ibu buat, jangan sampai si bapak suruh nyari rezeki, kasihan. Karena rezekinya gaib, kudu kemana nyarinya? Suruh rezeki itu nyari si bapak supaya suami kita nggak capek banget. Dimanapun kita, dimanapun suami kita, dimanapun anak-anak kita, rezeki suruh tahu kita sedang ada di mana. Jangan kita suruh nyari rezeki kemana-mana, biar capek. Karena kita nggak pernah tahu alamat rezeki di mana. Pakai GPS. So, ibu. Tiap pagi ibu ke si bapak suruh pasang GPS, Maps. Alamat rezeki bapak hari ini ada di mana? Pasti unknown road gitu. Iya, makanya suruh, kan rezeki mah gaib. Makanya jangan pakai logika lagi nyarinya. Pakai kegaiban diri, pakai apa? Iman enteng banget. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Enteng
Penting lah orang yang beriman mah kok Allah dikasih cara-cara yang mudah-mudah banget. Kalau imannya udah bagus, nanti takwa. Mayyattaqillah yaj'al lahu sudah. Takwa aja lah kerjaan kita mah. Nanti Allah cari jalan keluar, dikasih dari setiap soal kayak gimana pun. Dampaknya apa? Wa yarzuqhu min haitsu. Kalau min haitsu la yahtasib jangan dipikirin, nanti datang sendiri. Ya mau min haitsu la yahtasib tapi pusing. Ngalamin gak kayak gitu? Sering ya Bu ya? Jangan lagi, karena sudah Allah kasih tahu rezeki itu akan datang dari pintu yang tidak dipikirkan sama kita. Malah yang dipikirkan mah belum tentu nyampe. So ibu mikirin si bapak terus, buat si bapak mikirin. Capek sendiri lulus ya. Si bapak balik kecil. Kulau nih mama, capek mama. Mikiran bapak, ayo cuci bapak kelas ya. Kurang nonton pemikiran ini ya sama gue. Pikiran gue yang ngeliat sih. Jadi gak usah dipikirin. Karena yang haitsu la yahtasib. La yahtasib itu ruang bonus terbesar dari Allah supaya ini logika istirahat. Ketika logika istirahat, ibu pakai beribadah, doa sama Allah. So, terakhir nih dari saya. Proyek tertinggi Ramadan apa? Takwa. Oh iya itu mah akhir. Enggak proyeknya. Yang paling tertinggi dari takwa apa? Iman. Antara iman dan takwa ada apa? Ibu pernah dengar enggak Ustaz Kultum? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i. Berarti proyek tertinggi di bulan Ramadan itu cik. Tahu cik? Meminta. Iya. Doa doang. Itu proyek tertinggi Ramadan. Ibu sudah geus garing tikoro gitu ya. Nahan haus, perih perut, nahan lapar. Yang paling tinggi dari itu, setelah itu ibu kan pantasnya geus mah pias gitu. Kalau pias sepak gitu dikhawatirin terus gitu. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang lapar apa? Meminta. Rek digawe pingsan. Ibu teh kalau ngedorong kolot ribu eta. Orang kalau sudah lemas, sudah haus, ya gini Pak. Belum makan Pak. Tuh kudu ibu minta duit berek. Gini. Atau gini doang ibu bisa suara. Ngomongin gak bisa gitu ya. Udah gini aja. Tahu-tahu bingung di situ. Nah, proyek tertinggi Ramadan itu itu. Makanya ibu, Allah kasih cara termudah dalam hidup. Kalau ibu nggak punya apa-apa, gini aja sama Allah. Jangan sama suami keliling. Jangan ke mertua, ngomong ngambilin adik kita, ipar kita. Udah, kita ke Allah aja kayak gini. Malam-malam, gak usah kasih tahu orang. Atau gak usah pakai selfie segala. Udah ke Allah ya Allah. Ya ampun ya. Jadi gitu. Jadi kalau min haitsu la yahtasib, kita gak usah mikirin yang gak usah dipikirin sama kita. Takwanya aja dikerjain. Nanti itunya, hasilnya Allahnya yang akan memikirkan kita. Makanya kata Allah, pikirkan aku firraha, ya. Pikirkan aku dalam keadaan kamu hidup lapang, maka aku akan memikirkan kamu dikala kamu hidup sedang susah. Jadi lamun ibu seueur artos, awali dari rezeki itu sedekah, biar Allah mikirin kita besoknya. Ibu punya kesehatan, manfaatkan untuk amal, mau nolong, mau apa, besok Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai hal yang menyebabkan hidup kita sulit. Kan itu rumusnya enteng banget. Dan kita mah sebenarnya dikasih rumus oleh Allah untuk tidak memikirkan banyak hal yang gaib. Karena otaknya juga gak akan sampai, dimensinya gak akan berukur. Iman kepada Allah, jangan pakai logika sepenuhnya. Kalau mau pakai logika, mikirin ciptaannya. Tapi setelah itu, biarkan iman menjemput dan menemui. Iman kepada malaikat. Pernah ketemu Jibril? Lagi-lagi ibu
gaib, nggak kejangkau akal. Iman yang bisa nyampe, iman kepada kita juga nggak pernah tahu kapan benar-benarnya dicetak. Tapi kita percaya, yang paling berat lagi iman kepada qada, dan yang paling berat adalah mau menerima qada. Itu iman lagi yang menerima. Ibu ditentukan suami teh yang ini, dah ini, nubah lama. Ya udah selesai. Terima. Ini kan iman yang bisa menerima. Kalau pakai logika pasti nggak akan selesai. Karena bukan itu pilihan otak kita. Tapi Allah pilihkan itu karena iman kita. Clear, selesai. Udah nggak usah dipersoalkan lagi. Kan imannya di situ. Yang lebih fantastis lagi, Allah nyuruh kita berkunjung kepada hari yang belum tentu ada. Bukan belum tentu ada, belum tentu kapan terjadi. Yang disebut yaumil tak kudu iman. Jadi kita tuh sudah dilatih sepanjang waktu mengimani sesuatu yang unlogik. Ramadan, ibadahnya masuk akal enggak? Dan cik saya mah enggak, kata saya tuh. Ibu teh berhenti makan apa gara-gara di rumah enggak ada makanan? Ibu menjaga minum karena enggak ada air di rumah. Ibu membatasi pergaulan sama suami di siang hari apa karena haram? Halal loh. Iya, halal, tapi kenapa ibu batasi? Kan gak masuk akal banget gitu loh. Dan kalau itu pakai logika, kayaknya gak akan banyak orang yang berpuasa. Kenapa? Semuanya bertolak belakang dengan akalnya. Makanya Allah panggil orang yang berpuasa itu pakai iman, bukan pakai kecerdasannya, bukan pakai kekayaan. Karena ibadah yang satu ini hanya bisa diterima pakai iman. Nah inilah kenapa kita perlu bersyukur. Maka rawatlah dua anugerah terbesar yang Allah berikan ini, yang disebut iman dan takwa, supaya persoalan hidup yang sudah kita nikmati selama ini bertahap dan yang belum Allah kasih Allah mudah. Makanya gak usah khawatir ngadepin esok. Ya, banyak lagi. Dulu nih ada orang yang misalnya yang mengeluh, saya teh hidup sendiri Pak. Sendiri yang hidup atuh. Iya benar. Orang lain kayak yang rame-rame itu. Ada sering dengar keluhan kayak gitu? Biar ibu saya mau di rumah ke anak genap, mertua ikut numpang. Adik saya tengah segini-gininya pusing. Hari besok ada teman kita, ibu saya mau asa sepi, hidup teh kurang. Nah, ibu teh gak sepuh, teh gak keluargir. Biar lo dulu ngeluh ya. Jadi apa itu? Dah, makanya kalau orang dapat memang mau apapun takdir hidup satu hal. Tidak ada keputusan Allah kecuali Allah yang menentukan. Ya, mudah-mudahan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita mengawali dan meneruskan perjalanan setelah Ramadan ini optimisme. Jadi kita bisa menjalani apa adanya, tidak ada apa-apanya, dan siap bersyukur ketika ada apanya, dan bersabar ketika tidak ada apa-apanya. Nyantai, tahu Bilal bin Rabah? Jebolan mana satu? Lulusan universitas mana tadi ya? Fakultas lah, Universitas Perbudakan. Jurusannya hamba sahaya. Profesinya apa? Muazzin. Pengalaman jadi ketua DKM kita mengenal Bilal bin Rabah. Tapi satu-satunya orang di dunia yang dimimpikan Rasul, terumpahnya sudah disiapkan di surga cuma siapa? Bilang nggak pakai logikanya, tahu dia sekolahannya rendahan, profesinya juga nggak mewah-mewah banget, nggak pernah jadi direktur apa-apa, perusahaan nggak punya, cuma jadi muadzin. Tapi istiqomah dia di keimanannya, Allah angkat derajatnya. Maka siapa yang menggunakan itu, nanti nggak pakai langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-7, tapi Allah angkat dari aqsa seperti itu. Tahu-tahu. Gitu ya, kemarin susah tahu-tahu sekarang. Kemarin rumit hidupnya, tahu-tahu sekarang. Kemarin dihinakan orang, tahu-tahu sekarang. Nah, makanya disinilah kita berkomunikasi. Ya kalau mau berikhtiar setinggi-tingginya. Tetapi ingat, ilmu dan ikhtiar jangan dijadikan sandaran. Banyak ibu ustadz tukang doa, tapi hidupnya susah weh. Tapi nu minta doa ke ustadz, jadi bener. Dagangnya laku, jabatannya naik, aku sedang mah gitu ya. Ini menggambarkan bahwa yang menentukan rezeki seseorang bukan ilmunya,
bukan pula doanya, bukan strata sosialnya. Allah hanya ngajarin kita bahwa yang menentukan rezeki kita adalah kehendaknya. Maka jadilah makhluk-makhluk yang siap dikehendaki oleh Allah. Apa? Iman dan takwanya ditingkatkan. Itu saja Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukup ya hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik, sehat walafiat, dan semoga Ibu sekalian di hidup dan kehidupan hari ini dan besok kelak akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aturnuhun Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaiannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua di sini. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan. Silakan Ibu-ibu, barangkali ada yang bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dari Cikanti. Takut ini ya keimanan, astagfirullah Ustaz. Penasaran itu kenapa gitu ya, Allah itu menciptakan manusia nggak iman aja gitu, nggak baik aja gitu, terus pun ternyata punya pikiran kadang seperti itu gitu Pak Ustaz. Kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak usah khawatir, tenang aja. Berdosa pun ada ruang diampuni, lemah pun ada ruang dikuatkan, kurang ada ruang dilebihkan. Iman udah karakternya yazidu wa yanqus, dan Allah tahu itu. Jadi kalau lagi mantap ikutin prinsip waliullah gitu ya. Ya, tapi kalau lagi kacau, aduh, kuntilanak kayak gitu. Ya sama laki-laki begitu. Kalau lagi semangat, imannya lagi bagus, wah tahajudnya 200 rakaat. Ya, tidak tahu. Ya, tapi kalau lagi apa? Kalau lagi pusing, sisi malam baru mundur, mau yang mantul. Dan itu biasa. Manusia lagi. Dan kita mah. Jadi ibu nggak usah terlalu berpikir, kalau iman saya gitu gimana ya? Ya minta lagi mau. Ya, tidak konstan sih. Cuma yang harus kita lakukan, dan nggak usah terlalu tipe perkat ibu. Wah, seperti menimbung kaganggu kubatul ngisolasi diri di kamar gitu ya, supaya ngomongkan, supaya tidak melihat maksiat. Nggak gitu juga kali kontennya. Iman itu kan hanya mengatur, membatasi supaya tidak berlebihan. Ibu boleh melihat sesuatu yang ibu suka, tapi ingat sebatas suka. Clear. Ibu boleh makan, tetapi sebatas ibu suka, jangan berlebihan. Boleh nggak ibu makan? Boleh, yang tidak boleh apa? Berlebihan. Itu aja. Ibu imannya juga berlebihan nggak bagus. Tapi kalau kamu bapaknya jadi si bapak cici, aku malah lagi iman. Ya kan ketemu si bapaknya bagian dari iman. Ya, ibu kenapa kan ketemu orang takut dosa? Saya udah beriman. Justru ketemu orang itu silaturahmi beriman. Kalau ada orang yang rada-rada nyerempet ke gosip-gosip, oh iya, kasih ya informasinya. Cukup, gak usah ditambahkan. Iya, kayak sekarang ini bukan gosip nih, misalnya seluruh jemaah haji yang tidak bisa, bukan gosip, kita doakan. Dan setelah itu ya Allah mudahkan rezeki saudara-saudara kita. Ini aib negara, aib keluarga. Kenapa bisa sampai kayak gini? Mudah-mudahan tidak menjatuhkan martabat bangsa. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebahagiaan para calon jemaah haji. Selesai, clear, gitu aja. Jadi iman itu sebetulnya untuk membatasi supaya hidup tak berlebihan. Aja. Ibu bersedekah misalnya, baru 100 juta dipasangkan sadaya. Iman gak menghendaki kayak gitu. Itu malah berlebihan namanya. Begitu ibu badai angkat, lempang. Padahal kemarin punya uang 100 juta dan cukup stabil, aku bisa lakukan kabeh. Ya. Makanya kalau misalnya punten-punten ini serius ya. Kalau misalnya terjadi kan banyak, cuma terbari beja itu. Contoh, suami selingkuh atau benih menikah, nggak usah dibuang. Tong sadaya nanti yang lumayan ya separuh ribu.
Kan bagus tuh, gak berlebihan kan? Ibu masuk rada ampak kali ini, ngulang coba atunya setiru poe atau genep poe mah dia gitu. Cukupnya kalau cuma satu poe macet, kali terlebih kali itu nanti. Senang banget gitu ya. Udah, yang penting kita menyikapi masalah itu jangan usah berlebihan, karena tidak ada juga masalah dunia yang bisa menyelesaikan persoalan secara utuh. Mohon maaf ibu, saya ini laki-laki. Contoh hidup lah ya. Gak ada tuh urusan keluarga yang 100% saya selesaikan. Serius? Gak. Kalau tidak ada istri, tidak ada doa anak-anak, tidak dibantu orang tua, atau tetangga juga cuek, gak ada yang bantu, mungkin saya sudah terkapar ibu menghadapi hidup. Artinya kita gak bisa juga bergantung terhadap sesuatu terlalu berlebihan. Banyak fakta orang yang tidak bersuami hidup lah. Kadang ngelek kan bukan salah. Iya kan? Dan yang ngaturnya bukan suaminya tuh. Yang ngaturnya kan Allah. Makanya itu gak usah berlebihan. Ya Allah, kalau memang hidup saya saat ini harus melalui suami saya, bersyukur. Tetapi kalau suatu saat saya atau suami saya dipanggil duluan, ya gak apa-apa. Cukupkan saja hidup saya, perkara selesai. Nah, makanya iman itu berfungsinya seperti itu. Supaya kita tidak terlampau berlebihan menyikapi masalah. Supaya hidup kita ini konstan. Orang beriman tuh diujinya makin banyak loh. Tapi kumacarangan loba ujian tapi ente stres. Iman tadi uji stres soalnya kan ngaco. Hari bapak pernah ting dari ieu bukan. Hari ibu pusing enggak bikin apa? Tanya sih udah pikiran mah pusing soalnya. Ganti cager tuh orang aja. Ya? Tidak ada yang dipikirkan tapi puyeng kolesterol. Ya. Jadi begitu ibu, nggak usah terlalu berlebihan juga menyikapi apa yang menjadi ilmu kita. Karena ilmu yang dimiliki oleh kita tuh jangan sampai jadi hijab malah. Dari pengetahuan yang ibu pahami, yang kita tahu, harus hidup menjadi lebih ringan. Paham tentang iman? Ringan. Paham tentang sedekah? Jadi ringan. Paham tentang masalah hidup? Jadi lebih ringan. Kan itu fungsi agama tuh seperti itu. Baik, saya kira itu ya. Kata apa dimaksud? Pertanyaan selanjutnya saya. Satu lagi ya, enggak? Bismillah Ustaz. Tadi membahas tentang konsep rezeki ya, saya juga Masya Allah jadi tahu selama ini justru kan kebalikannya Ustaz ya. Pergi cari rezeki gitu kan ke suami juga saya ikhtiar gitu, jangan di rumah aja tuh gitu kan, nyari kerja gitu kan, nyari uang gitu kan. Ternyata kebalikannya Ustaz ya, ternyata rezeki kita tuh sebetulnya nggak ada yang sudah dijamin ya Ustaz ya. Sekarang kan tinggal bagaimana kita ya sebagai seorang istri terlebih ya, mungkin kan tidak bisa untuk membantu mencari rezeki, yang mungkin kita bisa mendoakan ya Ustaz ya, mendoakan suami gitu kan, supaya enggak saya potong ibu. Iya enggak Ustaz. Kalau suami ada di rumah rezeki sudah. Kalau saya agak gimana ya Ustaz? Kalau di rumah terus kecuali memang suami memang bekerjanya di rumah gitu misalnya. Itu beda soal gitu Ustaz. Iya. Sekarang gimana Ustaz menyikapi, apalagi Ustaz kan sebagai sosok seorang suami juga ya. Kan kadang-kadang suami juga butuh support. Kalau doa mah udah pasti Ustaznya tidak perlu disebutkan. Maksudnya butuh support saat dia down itu, aduh capek nyari uang teh gini gitu. Apalagi mungkin kelakuan anak-anak rada banyak iklan gitu Ustaz. Jadi kan secara tidak langsung memberikan apa ya, seperti beban pikiran gitu. Bagaimana sikap saya sebagai seorang istri untuk selalu support gitu. Tapi support juga bukan berarti mematahkan egonya dia yang misalnya ya udah saya aja misalnya kerja gitu, saya bantu. Gimana bentuk supportnya saat suami sedang down gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik ibu, satu, terima keadaan apapun sebagai rezeki tadi. Karena kan saya tadi bilang ada yang 350 juta suaminya nggak balik-balik, ngeluh juga ibu. Ada yang suaminya di iman terbuka duit, ngeluh juga. Ya gimana suaminya di iman orang gimana punya duit? Ya itulah sisi. Makanya kan kita jangan bergantung ke situ. Janganlah bersandar kepada rezeki yang dikasih juga. Juga jangan bersandar kepada yang menjadi sumber rezeki. Karena kadang-kadang kita ngukur rezeki itu uang. Padahal suami sehat, bisa ketawa, ngasuh anak, bantu-bantu kita di rumah, itu rezeki yang belum tentu orang lain punya. Seperti yang tadi cerita, duitnya banyak, jet punya, tapi ripuh itu. Karena di hidupnya nutur-nutur kapal.
kemana dia parkir di situ dia bersandar. Ya makanya istrinya di tiap negara dia punya. Ya, kurang lebih di 4 negara dia punya. Duitnya banyak sih, nggak apa-apa. Dia yang repot duit nggak punya, istrinya banyak, clear gitu. Ya, jadi saya mensikapi persoalan kan Allah itu kan ada seringlah Agi sampaikan kan, kalau Allah ngasih apa yang kita butuh, ibu jangan merasa miskin di saat kita belum tentu butuh. Ibu sekarang butuh uang nggak? Sekarang detik ini. Karena nanti daftar ulangnya. Daftar ulangnya harus sekarang. Tapi kan nggak hari ini. Bayar listrik tuh besok terakhir. Iya, paniknya jangan dari sekarang. Urusan setelah tanggal 20 mau mati mau gimana, mau hidup aja nggak belum tentu. Makanya Allah kasih batas tanggal 20 aja ya. Ya udah saya tunggu sampai tanggal 20. Kalau sudah tanggal 20 belum ketemu juga, agak kenceng minta. Ya kan orang minta mah nggak usah pakai sekolahan ya. Itu pengemis itu semakin dekil, semakin berat, itu semakin mudah loh diijabah. Ya makanya ibu guys semakin rendah hati, semakin sederhana di hadapan Allah, itu makin mudah loh diijabah. Sok lamun aya pengemis pakai jas, pakai dasi gitu. Limis, glowing gitu. Dan model Korea merah tau. Dicamak para negara di bapak kenal. Makanya kalau mau minta sama Allah rendah hati. Nah jadi kalau misalnya suami kita lagi down, nggak ada down sebenarnya. Hitung karunia yang panjang. Suami ada sebulan di rumah, berapa lama dia bekerja? Nah, kita ini kan terlalu terlalu menuntut banyak sih sama Allah. Akhirnya apa yang Allah kasih sebagai bentuk anugerah berikutnya kita nggak nyadar lagi. Iya. Makanya saya sering ingatkan, waktu betul nggak gampang ketika bentuk rezeki yang disebut uang tidak ada. Tetapi ingat, apa yang Allah kasih belum tentu lebih murah dari sekedar rumah. Makanya nggak ada urusan saya. Kalau misalnya orang, saya kan sering tiba-tiba nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa, suruh tiduran di rumah, tidur aja sih. Ini bagus mau gawe gitu, dia perlu mikir kan bingung. Iya sering mengalami keadaan tiba-tiba nggak ada kegiatan, kantor libur, pengajian nggak ada, apa-apa nggak ada. Tiba-tiba dari pagi saya memikirkan sehari itu kok nggak ada kegiatan ya. Udah bismillah, sholat subuh, sarapan, kalau nggak ada apa-apa mau keluar, kalau nggak tidur aja sih. Kalau nggak ada kerjaannya, baca-baca buku udah capek, buka-buka Google gitu, sekedar baca ilmu. Kalau udah tidur lagi, saya tafakuri, oh ini jangan-jangan cara Allah. Begitu saya rokok satu saya, untuk beli beras hari ini mah ada, udah gue. Jadi paksakan lagi sama minta itu dulu. Capek-capek kan? Ini cara Allah loh, kasih saya waktu untuk sekedar bernafas. Mungkin rezeki besok Allah tunggukan dalam bentuk uang, dalam bentuk apa. Dan saya anggap bahwa kesempatan istirahat hari itu adalah rezeki. Coba kalau saya dipaksa bekerja, gue jadi sakit sih. Atau mungkin saya jadi gimana gitu. Nah ini makanya selalu apa yang Allah kasih tentang hari ini, apapun bentuknya syukuri. Supaya dari syukur itu berdampak ke banyak hal. Ibu kerjanya di rumah, tapi rezekinya di mana? Datang melalui suami, datang melalui siapa? Kan ibu nggak pernah daftar jadi karyawan kan? Daftar jadi istri gitu. Tidak boleh didaftarkan ke bapak kami KKUA gitu. Iya, tahu-tahu jadi istri makin nggak punya kerjaannya yang ngurusin gitu-gitu tiap hari nggak ada hasil apa-apa. Jangan dipikirkan hasilnya. Memang apa yang dikerjakan jangan kan ibu yang di rumah. Suami ibu saya datang ke kantor nggak ketemu duit loh, serius. Saya belum pernah kerja ke kantor, ada uang di meja saya tuh nggak ada. Tapi tahu-tahu tanggal 1 nggak masuk ke kantong saya, masuknya ke rekening saya lagi. Jadi ini apa kerjaan saya gitu? Jangan-jangan Allah juga sedang ngasih pelajaran ke sebuah kerja kamu tuh sebenarnya cuma membuat Allah iba saya, kemudian Allah kirim rezeki lewat mana? Seperti itu. Makanya jangan apalagi yang berbahaya ketika ketidakberdayaan menjadi keretakan, itu jadi persoalan. Kenapa harus retak? Kenapa harus bertengkar? Emang dengan bertengkar duit jadi datang? Kayak ibu-ibu nih, punten. Ada pasien datang ke rumah saya. Kenapa saya begitu? Karena melebihi tinggi badannya, berat badannya kan. Ayo tinggi badan 155, ada berat sekitar kan duit. Ibu mah isrof, saya bilang begitu. Tapi kan ternyata setelah dia berobat ke sana sini pengen kurus, akhirnya ginjalnya diangkat.
Pertanyaan saya, dan dia pusing dengan itu. Saya tanya satu hal, yang ibu mau sehat atau kurus? Sehat. Terus kalau gendut tapi sehat gak apa-apa kan? Iya. Oke. Terus kalau ibu sudah kurus mau ngapain? Mau selfie gitu? Mau foto-foto gitu? Kan saya pengen apa ya katanya. Dia sampai bingung ketika saya tanya kalau ibu sudah kurus badan naon. Rek jadi artis lagi tak? Saya bilang Nunung itu gendut jadi artis. Itu masalah. Akhirnya nanti minta sama Allah jasad yang berkah. Artinya apa yang Allah kasih jangan jadi beban. Minta aja maslahat manfaatnya. Enggak apa-apa saya gendut gitu, yang penting sehat. Tapi kan banyak yang tidak suka. Yang banyak yang tidak suka emang siapa? Terus suami ibu protes itu? Enggak. Emang ibu berurusan dengan siapa suami? Suami ibu apa suami orang? Saya nggak berurusan sama siapa-siapa, bos. Suami ibu nggak menyoal. Jadi ibu berurusan dengan siapa? Dengan omongan orang yang entah siapa yang ngomong dan ditujukan kegenutan siapa. Akhirnya pulang, ya terima kasih gitu. Saya nggak jadi minta kurus deh, saya minta sehat aja. Tahu-tahu kemarin ada kabar saya sudah turun 2 kilo. Tadi mana? Gak ngerti saya Ustaz ngurus wae, saya main cerita. Susah banget sih hidup. Emang saya kasih pencerahan suruh BAB turun. Ya sederhana banget kan gitu ya. Makanya ibu kemarin saya ada di Hermel tuh, kita minum awal kos. Mungkin udah 2 minggu nggak bisa pulang. Mungkin terus. Saya bilang tahu mungkin mau pulang atau semua cicing dia. Ya tapi kan belum sembuh. Ya sini ke 2 minggu tiba-tiba cager cicing aja dia. Terus kalau saya pulang sembuh, Bismillah sembuh lah sih. Nanti diobati di rumah. Di rumah bisa pakai ini. Dipikir-pikir muridnya kayaknya cicing di dia namanya nanti cager. Saya tuh kalau ngobatin orang enteng banget kayak gitu udah pulang aja. Ada orang mau amputasi kakinya, nggak mau. Kalau nggak mau amputasi pulang sih. Tapi saya kudu dilarang dokter. Yang larang siapa? Emang dokter punya rumah sakit. Saya harus tanda tangan, Ustaz. Tanda tangan aja kenapa emang? Kaki bapak. Busuk juga kaki bapak itu. Iya katanya. Kenapa harus diatur sama mereka sih? Saya bilang. Mereka juga assumption kan kata gitu. Kesembuhan Anda saya bilang bukan di asumsi mereka, tetapi ada di keyakinan Anda. Pulang sudah. Tangan saya ketemu di rumah. Yang ini iya mah bapak mau obatin ngadahar duren saya bilang. Makanya asam lambungnya naik sampai jebol kakinya. Emang iya Ustaz. Berapa makan sih Pak? 8 biji. 10. Saya bilang tong boro-boro kering mungkin ngadahar 80 mah. Mau cagur dia bisa pingsan. Terus obatnya gimana? Renan etota duren. Ini gampang ya, gampang tong meuli deui we. Mun anu mere lain cerita. Mun rasaan mere mah ada jarang lah ya. Udah mainnya gitu ka beli. Terus yang kedua saya bilang jangan makan daging dulu. Berarti cabai itu sama sekarang tuh. Coba kalau waktu itu ngikutin asumsi. Kaki Anda sudah nggak ada, emang ada ondernya kaki. Yang kaki melobat, kaki mobil, kaki meja gitu ya banyak ondernya. Ini kaki bapak di mana? Sederhana banget. Itu kan urusan ada di kita. Itu namanya suggestion, keyakinan. Sugesti itu iman. Iman itu sugesti membulatkan perkara supaya keluar dari persoalan yang dipandang berat ketika logika mentok. Serahkan sama Allah. Saya udah ikhtiar 2 minggu loh di rumah sakit tapi nggak sembuh. Ya saya nyerah dong Allah. Saya tinggal minta sembuhnya, mau pulang saya. Gitu aja. Ya mau sembuh tuh coba dulu. Aku kalau overdosis gitu. Sederhana kan hidup. Makanya kalau gue udah ikhtiar, ya Allah punten dah saya mampunya segini. Saya serahkan segala urusan selebihnya di atas kemampuan saya dalam kemampuan Allah. Klik, selesai. Walaupun belum ketemu solusinya, ibu nggak stres gitu. Sekarang belum kebayar nanti. Dokter pulang enggak dan sekolah lebih ya atau kantor sumping keuangan tak aja keluar mau hal insya Allah dibayar sampai selesai. Cina ada telat dalam direct dibayar capek ya. Doakan ke bapak sih kan itu aja. Ulang ini di rumah
Kalau kan Gusti izin abdi teh narito eta emucik teh kitu ibu cik atuh Gusti. Dan teman-teman saya gimana? Bukan bayar anaknya daftar ulang SPP, kenapa saya enggak bisa juga di situ? Ya Allah, jangan bikin malu hamba ini. Tos, Robbana atina fid dunya. Babari teh. Tungguan pasti. Udah gampang banget malam. Tahu-tahu mertua datang. Teteh, mama teh, alhamdulillah. Aya simpenan kapanggi. Mama naon gitu. Mama teh bageula warisan di si nenek. Nah, ayah emas 20. Bisi badai anak, teteh berogi, sok separewah. Kita nggak pernah ngerti loh. Kalau dulu Rasulullah itu saking dipercayanya Allah, sampai Gunung Uhud, Jabal Nur itu datang nyuruh Jibril supaya jadi apa? Jadi emas. Sugan atuh ibu mah segede berapa datang ke imam. Ya, nah kita kan nggak mau, bukan tidak mungkin, semua terjadi cuma bentuknya mungkin yang berbeda, ya kan? Kalau Rasul segitu besar, cuma Rasulnya nggak butuh, jadi itu ditampi. Orang mungkin kan butuh ke daftar ulang kan? Kayaknya itu aja lah cerita-cerita. Kalau itu mah Rasul, ya terus emang kenapa Rasul? Rasul kan manusia biasa, berproses keimanan, bertahap. Ya, kita ini kan sedang terus belajar menjadi hamba Allah. Makanya ibu mengeluhlah kepada yang tepat. Siapa? Allah. Dengan kekurangan plus minusnya. Jangan pernah dianggap kekurangan, karena di balik kekurangan itu ada kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Makanya mengadu atau tarik ting, ya Allah pasien Nabi caroget yang betah di bumi. Cicing, makanya cukup ya Allah karuniakan kepada saya pasangan hidup, ya pasangan hidup bahasanya yang selesai. Nanti ibu nggak usah tentukan kriteria wajahnya, kriteria liur ibu teh untung menang ibu frustasi deh gitu pandai dikecewa ibu nah tidak sesuai ekspektasi. Itu saja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz atas jawabannya. Hatur nuhun juga untuk ibu-ibu yang sudah bertanya. Ini ada request dari kami. Kita sudah sampai pada penghujung kajian kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ataupun ibu semua sebelum dibahas seperti biasa kita berdoa dulu. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.